Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Kamalinda. Perkenalkan, saya di sini mau menanggapi pemberitaan yang beredar di media sosial tentang diri saya. Yang pertama terkait kasus penculikan ya. Saya mau bilang bahwa itu adalah fitnah. Saya keluar dari rumah atas dasar keinginan saya sendiri yang sudah saya tahan sejak lama sekali. Kenapa saya ingin keluar dari rumah? Karena saya sudah mendapatkan kekerasan oleh bapak saya sejak saya kecil. Kekerasan pertama yang bapak saya lakukan waktu saya umur 5 tahun, saya pernah dijambak, ditendang, diseret oleh bapak saya sendiri. Dan itu berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Itu terjadi karena saya nggak ngerti ya kenapa. Karena beliau punya ambisi yang begitu besar terhadap saya untuk mencari uang. Mungkin karena usaha beliau nggak maju saat itu, mungkin sampai sekarang. Dan karena oleh sebab itu sejak kecil hanya mengandalkan saya. Yang membiayai kami pun ada orang salah satu pengurus taekwondo yang tinggal di rumah kami, orang asing yang bahkan bukan muhrim buat saya, tinggal di rumah kami. Itulah yang membiayai hidup kami selama ini. Mungkin kalian juga tahu ya teman-teman saya. Yang selanjutnya, orang tua saya ini sangat suka datang ke dukun. Setiap saya mau tanding, saya dibawa ke dukun, dijampe-jampe, diminta air doa, mandi bunga, dan itu dilakukan setiap saya mau bertanding. Sampai kadang saya bingung gitu, kenapa harus kayak gini. Tapi kenapa saya yang dituduh ditepuk? Padahal di sini nggak ada penepukan apapun, nggak ada yang bawa ke mobil. Saya pergi bawa barang-barang itu atas dasar keinginan saya, karena saat itu usia saya sudah 21 tahun. Saya merasa saya bisa memilih hidup saya sendiri. Kenapa saya berani? Karena saya sudah merasa lelah selama bertahun-tahun. Saya merasa saya punya hak atas hidup saya sendiri. Saya walaupun mereka bilang, kamu harus bersyukur sudah dipelihara oleh kami ya. Siapa sih yang mau dilahirin di dunia sebenarnya? Sampai saya waktu itu terbang ke Riau juga karena keinginan ambisi mereka supaya saya harus ikut PON waktu itu. Tapi ya karena pokoknya setiap saya kalah itu saya pasti dapat tekanan fisik, verbal dari bapak saya, dan bingung saat itu saya mau speak up, mau cerita ke siapa. Mungkin karena nggak akan mungkin ada yang percaya ya sama anak, karena semua orang anggap bahwa orang tua itu selalu benar kan. Nggak akan mungkin ada yang percaya sama saya saat itu, karena ngelihatnya aku orang yang ceria gitu. Mau uang hasil tanding saya, uang gaji bulanan saya, orang tua yang saya terima, orang tua saya yang terima hasilnya, bukan saya yang nikmati. Padahal saya juga pengen kayak orang-orang bisa kuliah. Tapi apa buktinya sampai saya 3 tahun lulus sekolah pun saya nggak dikuliahin sama bapak saya. Saya kuliah pakai biaya saya, pakai uang saya sendiri. Itu juga hasil saya jualan online, bukan dari pertandingan, karena uang pertandingan diambil semua sama beliau. Terus puncaknya itu waktu Porda 2014, foto yang beredar itu adalah pertandingan terakhir saya kalah. Saya kena habis-habisan, mental saya makin rasanya kenapa sih dunia ini nggak adil ya? Karena saya terus-terusan dapat hinaan dari bapak sendiri gitu. Emang kenapa kalau saya kalah? Kan namanya pertandingan ada menang ada kalah, boleh ya. Kalau alasannya cuma karena uang, kenapa harus saya yang bertanggung jawab nyari uang?
Kenapa Babe nggak berusaha? Kan Babe kepala keluarga saat itu ya. Saya baru berani keluar rumah usia 21 tahun setelah bertahun-tahun dapat siksaan lahir batin. Karena saya mikir saya udah besar, saya udah berani, karena saat itu saya punya tabungan juga dari jualan online saya yang tanpa kalian tahu waktu itu, karena saya dropship saat itu gitu. Terus setelah saya kabur dari rumah, saya ketemu laki-laki yang alhamdulillah nerima saya, yang sekarang jadi suami saya. Saya menikah dengan beliau di bawah tangan wali hakim di Bekasi saat itu. Dan sekarang saya udah punya anak. Saat hamil umur 4 bulan, saya dipanggil ke Polda Jabar. Masih ada Poldanya, mungkin masih ada Bapak Kanitnya di situ saat itu. Saya bolak-balik berbulan-bulan karena dimediasi oleh mereka, beliau-beliau yang alhamdulillah buat saya itu mereka baik banget, udah mengerti keadaan kami yang awalnya mungkin mereka udah Fit ayo nggak apa-apa pulang, tapi seiring berjalannya waktu melihat kerasnya gimana Babe dan yang orang-orang yang di belakang Babe ini gimana kerasnya mereka, akhirnya ternyata Bapak polisi sendiri, mereka sendiri ngeliat kok gimana kalian gitu. Akhirnya mereka sendiri yang berbesar hati, yang oh ternyata Vidya ini nggak diculik kok, Vidya ini nggak ada diapa-apain sama suaminya, bahkan Vidya ini emang dengan sadar keluar dari rumah. Kita nggak punya hak buat menahan anak ini, sampai bahasanya seperti itu kan. Bahkan kalian yang di Polda jelas-jelas bilang itu nanti anaknya jadi adik kamu aja ya. Coba orang tua mana sih yang tega kayak gitu? Itu kan anak aku. Emang aku nggak boleh bahagia ya sama pilihan hidup aku sendiri? Terus setelah itu sekitar usia anak saya udah 3 tahun, kita ketemu lagi di Disduk Capil Kota Bandung. Dan apa yang kalian lakukan? Kalian teriak-teriak di sana mau memisahkan saya dan anak saya, yang akhirnya saya dipisahkan dengan anak saya. Saya dibawa pergi. Terus sampai rumah, karena namanya saya ibu, ya saya balik lagi pergi keluar karena kemauan saya sendiri. Saya yang pengen keluar dari rumah itu. Maaf banget, aku harus ngomong setelah sekian lama aku tahan-tahan. Udah 10 tahun saya tahan-tahan. Saya ini ditahan sama suami, nggak boleh bicara kayak gini karena nggak boleh durhaka. Gimana juga kalian orang tua saya. Tapi setelah saya ngerasain jadi orang tua, saya sekarang sadar bahwa saya nggak gitu ke anak saya kok. Saya nggak mau maksain kehendak saya kepada dia. Sekarang anak saya sudah sebesar ini juga. Nggak pernah saya ingin dia menjadi sesuatu atau apapun, malah saya senang dia menjadi anak kecil yang bahagia pada umumnya. Tapi kenapa saya nggak merasakan itu dahulu? Saya cuma ingin tenang. Untuk netizen saya minta maaf ya, karena ini tuh masalah keluarga, bukan masalah kasus menculik-menculikan, karena nggak ada yang diculik di sini. Ini udah pernah dimediasi sama banyak orang, banyak pihak, dan ternyata mereka sendiri yang melihat kok kebenarannya seperti apa. Saya benar-benar minta maaf saya harus bicara seperti ini, karena saya udah benar-benar nggak tahan ya, karena udah bertahun-tahun seperti ini. Untuk Babe, Mama, saya tetap mendoakan kalian. Kakak tetap mendoakan kalian di sana, semoga baik-baik aja ya Be, Ma. Aku cuman ingin kalian terima aku dan keluarga aku. Ini aku punya suami yang aku sayangi, anak yang aku sayangi, udah itu aja. Jangan paksain kehendak
anak anak kalian dong. Aku juga punya hidup yang ingin aku jalani. Aku punya anak sekarang dan aku nggak mau kayak kalian memperlakukan aku kok. Mohon maaf ya semuanya. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Untuk tebus menebus senilai 50 juta itu nggak ada. Itu hoax, itu fitnah. Tolong jangan kayak gitu, kasihan orang difitnah. Beh, udah stop. Ditambah lagi Babe bilang 10 tahun tidak ketemu. Tidak ketemu gimana? Kan waktu anak aku umur 3 tahun kita udah pernah ketemu di Disduk. Ingat kan? Kalian teriak-teriak di sana sampai anak aku trauma. Datang ke rumah tetangga kanan kiri dari ujung jalan sampai ke ujung jalan buat jelekin saya dan keluarga saya kan? Ingat nggak? Tapi apa kan nggak ada yang percaya, tetangga juga. Karena kaliannya kayak gitu, teriak-teriak, menggebu-gebu nyalahin orang lain. Stop please, ayo kita sama-sama introspeksi lah. Emang nggak capek kayak gitu terus, bikin berita-berita yang dibuat-buat sendiri itu nggak capek, Beh? Kan kenyataannya nggak seperti itu kan? Ingat nggak waktu pas kalian misahin aku dari Disduk? Kalian misahin aku sama anak aku sampai hati kan kayak gitu? Katanya nggak butuh anak aku kan? Kalian juga tahu nama anak aku siapa? Terus waktu aku nyampe ke rumah, apa yang terjadi? Di rumah kalian panggil peliharaan anjing kalian dengan sebutan nama anak aku. Hati ibu mana sih yang gak sakit? Nama anaknya dipakai nama anjing, nama panggilan anjing. Dan aku mah masih punya hati, gak tahu tuh. Kalau kalian kenapa sampai kayak gitu ke aku? Terus kalian juga bilang, untuk netizen ya, kalau bilang kenapa dilepas di Polda? Dan emang karena nggak ada yang diculik di sini. Aku yang mau, aku speak up. Aku berbulan-bulan bolak-balik ke Polda, tahu nggak kalian? Mereka juga lihat aku gimana, lihat suami aku gimana, lihat orang tua aku sendiri ngamuk-ngamuknya gimana. Gimana kasihannya mereka, malah mereka jadi yang kasihan sama aku yang awalnya nyuruh aku pulang juga seperti kalian. Ditambah kalian bilang harusnya mediasi. Lah, suami aku mah sampai udah kurang baik apa nyamperin mereka, tahu nggak? Dia sendiri nggak bilang sama aku, datang ke orang tua aku. Orang tua aku bawa pasukan, dipukulin sampai geger otak. Kalian tahu? Nggak tahu kan? Kalian cuma lihat dari sebelah pihak, nggak bisa kayak gitu. Kita udah ngusahain semua cara supaya bisa baik, bisa diterima. Aku mah cuman pengen diterima. Aku udah besar, udah 30 tahun umur aku sekarang. Nggak ada yang durhaka. Kalau emang aku durhaka ya nggak apa-apa, tapi jangan nyalahin orang lain. Kalau kalian mau ngatain aku durhaka nggak apa-apa, tapi jangan nyalahin orang lain. Di sini orang lain nggak ada yang nggak salah di sini. Aku juga dikatain kan dipelihara. Kalian seneng nggak dikatain dipelihara sama orang tua kalian? Babe selalu bilang aku dipelihara. Kamu itu anak udah dipelihara, nggak tahu diri. Lah, aku mah SMP, SMA, beasiswa. Kuliah juga aku bayar sendiri kan, hasil aku nabung jualan online. Udah, aku mohon sekarang mah ya, ditambah lagi hasil pertandingan aku selama ini kan kalian juga nikmati, bukan aku yang makan sendiri kan. Setiap aku menang, aku gajian kan kalian juga nikmati. Kita tuh jangan nggak bisa. Kenapa sih harus bergantung sama anak? Kan kita orang tua masih sehat. Aku aja sekarang mengupayakan supaya anak aku bahagia. Nggak ada pikiran aku untuk nanti anak aku harus ngebiayain aku. Enggak. Karena aku tahu sakitnya disuruh ngebiayain orang tua dan malah aku yang salah.
Aku mah cuma minta tolong nggak usah, jangan ganggu yang udah seharusnya seperti ini. Maksudnya kalian jangan fitnah orang, udah stop. Tolong berhenti bikin kata-kata yang kalian buat-buat sendiri. Tolong jangan kayak gitu. Dosanya gimana? Fitnah orang tuh kan nggak baik, kalian sendiri yang bilang. Aku nggak pernah melebih-lebihkan apapun ini yang aku ucapin ya. Aku mohon jangan ganggu lagi karena anak aku udah sekolah dan aku nggak mau anak aku kena mentalnya gara-gara ini. Tolong. Aku pengen anak aku bahagia, nggak kayak aku. Jujur saya bikin video ini saya takut. Saya benar-benar takut, saya nggak tahu bakal jadi seviral ini. Saya takut kejadian tahun-tahun kemarin terjadi lagi sama kami. Saya takut anak saya lihat ibunya dikapain sama mereka, ditarik-tarik. Mana anak saya udah gede sekarang, udah ngerti. Buat teman-teman, kalau saya nggak ada, saya pisah dari suami saya pisah dari anak saya, berarti kalian tahu siapa yang menyebabkannya. Karena berkali-kali mediasi pun kami yang capek. Berkali-kali mediasi pun nggak ada titik tengah karena mereka nggak mau. Intinya mereka nggak mau saya bahagia, udah itu intinya. Tolong anak aku mah nggak salah apa-apa. Dia mah lahir suci, dia pantas bahagia. Aku nggak mau dia kayak aku. Tolong udah stop. Ini mah masalah babe sama aku. Kalau emang babe nggak suka sama aku minta maaf. Gak pernah bisa jadi anak yang baik, gak pernah bisa jadi anak yang diandalkan seperti apa yang babe bilang selama ini kan. Gak tahu diuntung, gak bisa bahagiain orang tua. Aku minta maaf banget. Tapi aku juga pengen punya hidup sendiri. Kalau emang aku udah gak bisa ngomong, cuma pengen bahagia udah. Terima kasih buat netizen ya atas respon positifnya. Jujur aja saya nggak nyangka bakal ternyata jadi viral kayak gini, dan nggak nyangka juga bakal dapat dukungan positif, terutama dari keluarga mama, dari sahabat-sahabat aku, dan dari teman-teman online yang baru aku kenal. Saya kabur juga atas kesadaran sendiri dan keinginan saya yang sudah bertahun-tahun saya tahan. Malah dulu sebenarnya waktu saya di Riau juga saya nggak pengen pulang, pengennya saya tinggal di sana aja yang lama, biar nggak usah balik lagi tau. Kalau emang saya ditekan, saya ini nggak ada tekanan ya. Ini tuh saya ngomong karena foto saya udah beredar. Saya bicara kayak gini juga saya mikir dulu karena saya takut. Saya cuma berdua sama suami. Kita ini nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang belain. Kita ini cuma berdiri berdua dari awal. Kita 10 tahun yang lalu. Cuma dia yang belain aku. Saya juga kalau misalnya emang saya benar seperti apa yang mereka bilang, saya mendapat tekanan, ada orang di samping, nggak ada siapapun di sini. Ini saya sadar bikin ini video. Kalau memang saya ditekan, selama 10 tahun saya bisa kabur kapan aja. Saya tiap hari antar jemput anak saya sekolah bertahun-tahun kok. Tapi kan apa buktinya? Karena saya nyaman, saya ngerasa punya rumah, saya ngerasa punya keluarga di sini. Kalian nggak tahu kan? Jangan, untuk yang ngerasa kenal aku jangan kayak gitu. Jangan, bisa nggak denger dari dua sisi? Malah saya makasih banget sama bapak-bapak polisi Polda yang udah mau nerima kami saat itu dengan tangan kosong. Kita nggak punya siapa-siapa, nggak bawa apa-apa. Di saat bapak saya punya adik, seorang polisi di Mabes, tapi beliau juga nggak ikut campur. Alhamdulillah, makasih Om. Saya mah beneran cuma berdua sama suami. Nggak ada yang bantu kita 4 bulan bolak-balik ke Polda saat itu. Sampai akhirnya bapak-bapak Polda yang malah jadi kasihan sama kami. Karena emang kami nggak ada yang bantu. Malah saya jadi kasihan sama suami saya. Karena
saya dia kayak gini, jadi tolong nggak usah bawa-bawa kemana-mana lagi, karena emang ini saya yang ada atau tanpa beliau saya akan tetap keluar dari rumah. Jadi saya mohon nggak usah menggiring opini lagi kemana-mana ya. Di rumah ada orang asing yang bukan sedarah sama kita. Kenapa sih Beh dari kecil ada beliau Beh? Apa karena dia menghidupi kita? Dan dia udah sampai ribut sama mama. Aku kan yang belain. Nggak ada yang belain mama. Ternyata waktu aku kayak gini, mama nggak belain aku. Kenapa? Malah keluarga mama yang belain aku mah. Untuk Om Budi tolong jangan memperkeruh suasana. Udah stop. Aku udah besar Om. Kalau emang kalian kangen nggak kayak gitu caranya. Aku juga itu bukan kangen apa yang misahin aku dari keluarga aku. Aku pengen bahagia sama anak aku, sama suami aku. Udah cuma minta itu. Kenapa sih aku nggak boleh bahagia? Kenapa aku nggak boleh jadi diri aku sendiri? Sekarang aku udah tua kayak gini, masih juga seperti itu. Kenapa? Kalau kok sayang kayak gini sih? Aku nggak ngerasa disayang. Sayang apa sih? Yang nggak membiarkan anaknya bahagia itu sayang seperti apa? Aku punya anak dan aku pengen anak aku bahagia. Aku punya anak dan aku tahu sekarang rasanya gimana rasanya punya anak. Aku nggak mau dia kayak saya. Udah itu aja. Sekali lagi saya minta doanya sama teman-teman untuk keselamatan saya dan keluarga kecil saya ini. Kalau ada terjadi sesuatu sama kami, kalian tahu siapa penyebabnya. Sebenarnya saya sudah pernah cerita ini sama salah satu pelatih saya yang perempuan, tapi memang hanya secara garis besar. Tapi beliau tidak menggubris. Gara-gara itu saya jadi nggak berani cerita sama siapapun. Saya keep sampai umur saya 30 tahun. Sekali lagi makasih sama yang udah support saya. Saya lega udah bicara gini meskipun saya sangat takut. Jujur saya sangat takut. Saya juga takut anak saya berangkat sekolah, jadi saya takut.